Bayangkan jika tubuh kita dimasukkan ke dalam tangki kriogenik yang berisikan nitrogen, kemudian mengalami hibernasi yang sangat lama, dan dihidupkan kembali 1 juta tahun lagi. Apa yang akan kita temui? Salah satunya adalah kita akan menemukan botol kaca yang kita kubur 1 juta tahun lalu baru selesai diuraikan tanah. Limbah produk kaca adalah tantangan bagi lingkungan. Tantangan juga bagi teknologi dan kreativitas manusia. Botol kaca, jika didaur ulang, dapat menjadi botol kaca lagi, kaca jendela, cat reflektif, dan masih banyak lagi, termasuk produk yang akan kita bahas kali ini. Semoga video teknologi pengolahan limbah kaca ini dapat bermanfaat. Amin. Selamat datang di perjalanan kehidupan kedua dari pecahan-pecahan kaca. Selama ribuan tahun, orang mengandalkan kaca untuk menyimpan obat-obatan dan makanan. Tapi, tahukah Anda bahwa dibutuhkan 1 juta tahun bagi kaca untuk terurai sepenuhnya di tempat pembuangan sampah? Kabar baiknya, kaca dapat didaur ulang tanpa batas. Lebih dari 0,2 miliar kilogram kaca daur ulang diubah menjadi produk NAF Insulation setiap tahun. Sebenarnya, mereka akan menggunakan lebih banyak lagi kaca daur ulang jika tersedia. Meskipun kaca termasuk bahan daur ulang yang paling terkenal, beberapa daerah membuang program daur ulang kaca mereka. Berpikir bahwa kaca adalah gangguan untuk didaur ulang atau tidak ada pasar untuk itu. Ini tentu jauh dari kebenaran. Dikutip dari press release 9 Maret 2018 di laman Veolia, di pabrik daur ulang kaca Veolia di St. Helens, Veolia bekerja sama dengan NAF Insulation, penyedia solusi insulasi berkelanjutan berkinerja tinggi terkemuka di Inggris, dalam kemitraan yang canggih. Dengan menyediakan pasokan kaca daur ulang berkualitas tinggi yang stabil, Veolia membantu NAF Insulation mengamankan pasokan kacanya dan mempertahankan kandungan bahan daur ulang hingga 80% dalam pembuatan solusi isolasi glass mineral wool. Terlebih lagi, kemitraan ini mengurangi beban tempat pembuangan akhir, dan karena insulasi membuat rumah-rumah dan kantor-kantor lebih hemat energi, kemitraan ini juga membantu mengurangi emisi karbon secara substansial. Fasilitas dari Veolia ini menggunakan teknologi terbaru untuk menyortir dan memisahkan kaca pada tingkat mikro dengan akurasi luar biasa, menghasilkan kalet kaca ultramurni, mesin canggih termasuk magnet untuk mengekstrak bahan besi dan pemisah bahan non-ferro. Apa yang disebut fiberglass, wool kaca atau wool mineral kaca atau insulasi? Glass mineral wool dibuat dengan menjadikan serat kaca fleksibel menjadi berbagai bentuk yang menjebak udara. Glass mineral wool memperlambat perpindahan panas dan membantu mengurangi transmisi suara. Isolasi glass mineral wool, panjangannya, isolasi fiberglass memungkinkan sistem pemanas dan pendingin konsumen beroperasi dengan efisiensi yang lebih besar, yang mengurangi penggunaan energi, dapat mengurangi tagihan energi konsumen, dan membatasi pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer. Fiberglass menahan perpindahan panas di loteng, langit-langit, saluran, lantai, pipa dan dinding di gedung, dan aplikasi dari semua jenis. Itu sebabnya telah banyak digunakan dalam konstruksi selama lebih dari 80 tahun. Kabar baiknya, NAF Insulation tidak lagi menggunakan fenol formaldehida tradisional dan menggantinya dengan pengikat insulasi fiberglass berbasis bio pertama di dunia. Sembari menikmati video indah dari NAF Insulation, berikut ini adalah 5 manfaat daur ulang kaca yang disampaikan pihak NAF Insulation. 1. Mengurangi limbah tempat pembuangan akhir. Seperti semua material daur ulang kaca mengalihkan limbah dari tempat pembuangan akhir. Di Amerika Serikat, lebih dari 28 miliar botol kaca dan toples berakhir di tempat pembuangan sampah setiap tahun. 2. Mendukung ekonomi sirkular. Kaca daur ulang mendukung sistem loop tertutup, meminimalkan penciptaan limbah,
polusi dan emisi karbon. 3. Manufaktur yang berkelanjutan. Ketika kaca daur ulang digunakan dalam pembuatan produk seperti insulasi fiberglass, lebih sedikit sumber daya alam seperti pasir, batu kapur, dan abu soda yang perlu diekstraksi dari lingkungan. Plus, dibutuhkan lebih sedikit energi untuk menghasilkan dari kaca daur ulang, yang berarti lebih sedikit emisi karbon. 4. Menciptakan pekerjaan ramah lingkungan. Daur ulang adalah pencipta pekerjaan. Diperkirakan bahwa rencana daur ulang dapat menciptakan pekerjaan 10 kali lebih banyak daripada mengirim sampah ke tempat pembuangan akhir. Jika Amerika Serikat meningkatkan tingkat daur ulangnya menjadi 75% pada tahun 2030, hal itu akan menyediakan 1,1 juta pekerjaan baru. 5. Dapat didaur ulang dengan cepat dan tanpa henti. Tidak seperti kertas dan plastik, kaca dapat didaur ulang dan diproduksi ulang berkali-kali tanpa kehilangan kualitas. Botol yang Anda daur ulang hari ini juga dapat disimpan kembali di rak sebagai botol kaca lainnya hanya dalam 30 hari. Karena model produksi linear tradisional menuntut bahan mentah secara konstan dan menghasilkan limbah terus-menerus, model yang tidak berkelanjutan ini dapat menimbulkan konsekuensi berbahaya bagi lingkungan. Pergeseran terjadi saat produsen mengadopsi model sirkular yang meningkatkan konten daur ulang, melibatkan pemangku kepentingan di seluruh rantai pasokan, dan mengembangkan solusi dan model bisnis untuk bahan yang sebelumnya merupakan bagian dari aliran limbah. Sistem sirkular menggunakan kembali input untuk menciptakan produk yang dibutuhkan, yang digunakan kembali atau didaur ulang di akhir masa pakainya. Sistem seperti ini dapat mengurangi penggunaan bahan baku, membatasi emisi terkait dengan bahan baku, pemrosesan, dan pemindahan bahan. Selain NAF Insulation, perusahaan keren lainnya yang mengubah debu kaca menjadi produk insulasi adalah Owens Corning. Tim ekonomi sirkular Owens Corning berfokus pada dua bidang utama: manufaktur dan solusi akhir masa pakai. Upaya yang berfokus pada manufaktur bertujuan untuk mengurangi intensitas limbah yang dihasilkan secara internal sebesar 50% pada tahun 2030 dan menemukan cara untuk mendaur ulang atau menggunakan kembali sisanya. Upaya juga sedang dilakukan untuk memasukkan lebih banyak bahan daur ulang dalam proses produksi. Insulasi adalah contoh nyata bagaimana daur ulang input manufaktur melengkapi kelestarian lingkungan. Owens Corning menggunakan lebih dari 1,4 miliar pon alias 0,77 miliar kilogram kaca daur ulang pada tahun 2021. Kemudian, kaca daur ulang mengurangi limbah tempat pembuangan akhir dan biaya energi. The Glass Packaging Institute mengatakan bahwa biaya energi diturunkan sebesar 2-3% untuk setiap 10% kaca daur ulang yang digunakan dalam pembuatan. Selanjutnya, glass mineral wool yang diproduksi di Owens Corning mencakup rata-rata 53% konten daur ulang, sebagaimana disertifikasi oleh SCS Global Services, dan insulasi Pink Next Gen Fiberglass memiliki konten daur ulang bersertifikasi tertinggi dalam industri di Amerika Utara berdasarkan sertifikasi pihak ketiga untuk produsen insulasi utama. Berikutnya, tentu sangat menyegarkan untuk mempertimbangkan bagaimana kaca yang digunakan untuk membotolkan minuman dingin berubah menjadi produk yang membantu kita tetap hangat dan nyaman. Berikut ini adalah bagaimana limbah kaca diubah menjadi produk insulasi bangunan. Limbah kaca yang terdiri dari beragam kaca, baik kaca biru, kaca coklat, kaca bening, kaca piring, diambil oleh front loader raksasa dan dimasukkan ke dalam sebuah hopper. Hopper tersebut menyalurkan semua kaca ke sabuk conveyor belt. Sabuk conveyor membawa kaca-kaca itu ke penghancur, crusher. Setelah crusher kemudian masuk ke dalam tremel. Mesin ini membantu memisahkan kaca dan kontaminan seperti plastik. Kemudian traktor kembali datang, mengambil kaca dan memasukkannya ke dalam hopper baru. Tentu masih ada tutup botol dan beberapa kontaminan lainnya. Dan mesin berikutnya akan mengatasinya dengan magnet raksasa di bagian atasnya dan dapat menarik logam ke atas dan terpisah dari pecahan kaca.
Magnet menarik logam besi dan mendorongnya ke tempat pengumpulan di mana mereka juga dapat didaur ulang. Setelah magnet, kaca masuk ke dalam suatu pengering yang disebut fluidized bed dryer. Udara dipanaskan sampai 87 derajat Celcius dan pada suhu itu gula dan bakteri dibakar dan perekat dari label terlepas. Pengering menghilangkan semua label. Setelah pengering, ada sabuk conveyor alias conveyor belt alias ban berjalan yang mengambil pecahan kaca. Dan sampai saat ini semua kaca masih menyatu, berbeda warna. Ketika mencapai bagian atas sabuk konveyor, kaca jatuh seperti air terjun dan penyortir optik menggunakan laser dan hembusan udara untuk memilah kaca ke arah yang berbeda dan menyortir partikel. Setiap kali salah satu lampu berkedip, hembusan udara menerbangkan sepotong keramik atau kaca coklat. Setelah penyortir optik, hammer mill menghancurkan kaca. Kaca bubuk kemudian dijatuhkan ke tempat penampungan raksasa. Bila masih ada partikel yang besar, maka proses akan diulang sampai menghasilkan material super halus. Partikulat super halus atau kalet, sebagaimana mereka menyebutnya, dipompa ke dalam silo raksasa dan kemudian diangkut dengan truk untuk membuat botol kaca baru atau produk lain. Karena titik leleh dari debu kaca daur ulang ini lebih rendah daripada virgin material, maka akan menghemat energi sampai 40%. Selanjutnya, debu-debu kaca ini dibawa ke fasilitas milik Owens Corning untuk diubah menjadi produk insulasi. Pertama, truk berisi kalet atau kaca daur ulang memompa kaca-kaca tersebut ke dalam silo besar di bagian atas gedung. Selanjutnya, kalet tersebut dialirkan menuju hopper, bercampur dengan berbagai bahan yang digunakan untuk insulasi fiberglass. 55% diantaranya adalah kaca daur ulang. Hopper yang disebut sebagai hopper penahan itu memungkinkan kaca perlahan menetes ke tungku raksasa yang dipanaskan hingga hampir 3000 derajat Fahrenheit atau sekitar 1650 derajat Celcius. Tungku di Owens Corning sangat menarik karena tidak menggunakan bahan bakar fosil untuk beroperasi. Alih-alih membakar batu bara untuk menjalankan peleburannya, Owens Corning melelehkan seluruh kacanya dengan 100% energi angin terbarukan. Asap putih yang keluar dari cerobong fasilitas Owens Corning hanyalah uap air yang berasal dari sistem pendingin dan pemurnian udara. Setelah kaca dilelehkan, ia mengalir seperti sungai cair merah melalui jalur batu bata menuju apa yang disebut sebagai vaporizer. Menggunakan gravitasi untuk menjatuhkan kaca cair dengan suhu 2000 derajat Fahrenheit atau sekitar 1093 derajat Celcius ke pemintal yang mengubah kaca menjadi benang berserat super halus, mirip seperti permen kapas. Serat yang keluar dari vaporizer ini berwarna putih dan terasa selembut kapas, aman untuk disentuh dengan tangan kosong. Yang menarik dari serat ini adalah seratnya larut secara biologis, artinya jika Anda secara tidak sengaja menghirup seratnya, serat tersebut tidak akan menyebabkan kerusakan pada paru-paru Anda. Item yang mirip bulu putih ini bahkan digunakan untuk serat komposit pada pakaian antariksa. Sabuk konveyor berwarna kuning yang berada tepat di bawah vaporizer mengumpulkan dan membawa debu kaca yang telah dilembutkan seperti awan putih ini untuk dipotong menjadi potongan produk insulasi yang jauh lebih kecil. Selanjutnya ditambahkanlah pigmen merah muda sehingga semua orang dapat mengetahui perbedaan antara insulasi merek Proping Vanter dengan merek lainnya. Terakhir, lengan robotik memasukkan insulasi merah muda ini ke dalam plastik dan memuatnya ke palet. Nah, demikianlah video kali ini tentang mengubah limbah kaca menjadi produk insulasi. Semoga video kali ini bermanfaat. Amin ya Allah. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat Deden Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share semuanya kepada Sobat Deden Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe. Karena like dan subscribe dari Sobat Deden Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!